Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk topik yang ke-10 dengan judul materinya metode penyuluhan kesehatan. Ya. Penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan pada hakikatnya adalah suatu kegiatan atau usaha untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, ataupun individu. Sehingga dengan adanya penyuluhan kesehatan diharapkan dapat membawa akibat atau dampak terhadap perubahan perilaku kesehatan dari sasaran. Nah, kita hari ini akan membahas untuk bagaimana metode penyuluhan kesehatan dan bagaimana perencanaan untuk metode penyuluhan kesehatan tersebut. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan definisi metode penyuluhan kesehatan dan metode dalam penyuluhan kesehatan itu apa saja. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menyusun perencanaan program penyuluhan kesehatan. Ya, silakan kepada mahasiswa mohon untuk disimak dengan seksama karena nanti di akhir pembelajaran ini akan dilakukan kuis untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama kita lihat definisi metode penyuluhan kesehatan. Oke, adapun definisi metode penyuluhan kesehatan yaitu suatu cara penyampaian materi penyuluhan melalui media komunikasi oleh tenaga penyuluh kesehatan kepada masyarakat dengan tujuan merubah perilaku hidupnya sesuai dengan perilaku hidup yang bersih dan sehat. Jadi harapannya setelah kita melakukan penyuluhan kesehatan ini, masyarakat bisa merubah perilakunya. Sehingga butuh metode yang tepat pada saat kita melakukan penyuluhan kesehatan. Adapun jenis metode dalam penyuluhan kesehatan, yang pertama dibagi atas 3, yaitu yang pertama berdasarkan teknik komunikasi, yang kedua berdasarkan jumlah sasaran, dan yang ketiga berdasarkan indera penerima dari sasaran promosi. Kita akan bahas satu persatu mengenai jenis metode dalam penyuluhan kesehatan. Yang pertama berdasarkan teknik komunikasi. Berdasarkan teknik komunikasi, metode promosi kesehatan dibagi atas 2. Yang pertama yaitu metode penyuluhan langsung. Dimaksud dengan metode penyuluhan langsung yaitu di mana para penyuluh langsung berhadapan atau bertatap muka dengan sasaran. Seperti contohnya si penyuluhnya melakukan kunjungan rumah, kemudian melakukan pertemuan diskusi atau FGD. Contohnya yang lain seperti pertemuan di balai desa, pertemuan di posyandu, dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan tidak langsung, yaitu apa sih maksudnya metode tidak langsung? Para penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan sasarannya, tetapi menggunakan media seperti iklan, kemudian media cetak, pertunjukan film, dan contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu berdasarkan jumlah sasaran. Metode penyuluhan berdasarkan jumlah sasaran dibagi atas 3, yaitu metode penyuluhan perorangan, metode penyuluhan kelompok, dan metode penyuluhan massal. Apa sih maksudnya metode penyuluhan perorangan? Yaitu dalam hal ini para penyuluh berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan sasaran secara perorangan. Contohnya melakukan kunjungan rumah dengan telepon, dengan WhatsApp, ataupun dengan alat seluler lainnya atau media komunikasi yang lainnya, namun pada intinya sasarannya hanya perorangan. Kemudian pendekatan kelompok, ya, metode penyuluhan kelompok. Dalam pendekatan ini petugas promosi berhubungan dengan sekelompok sasaran. Adapun beberapa metode penyuluhan yang masuk dalam kategori ini seperti pertemuan, demonstrasi, diskusi kelompok, pertemuan FGD, dan yang lainnya juga. Yang ketiga yaitu pendekatan
atau metode penyuluhan massal. Ya. Di sini petugas penyuluh kesehatan menyampaikan pesannya secara sekaligus kepada sasaran yang jumlahnya banyak. Beberapa metode yang masuk dalam golongan ini seperti pertemuan umum, pertunjukan kesenian, kemudian penyebaran tulisan, poster, atau media cetak lainnya, kemudian pemutaran film. Nah, itu untuk beberapa contoh metode penyuluhan massal. Yang ketiga, berdasarkan indera penerima. Ya. Berdasarkan indera penerima, metode penyuluhan dibagi atas 3, yaitu metode dengan melihat atau memperhatikan, kemudian metode dengan pendengaran, dan metode dengan kombinasi. Metode dengan melihat atau memperhatikan. Dalam hal ini, pesan diterima sasaran melalui indera penglihatan, seperti penempelan poster, pemasangan gambar atau foto, pemasangan koran dinding, atau juga dengan pemutaran film. Yang kedua, metode pendengaran. Dalam hal ini, pesan diterima oleh sasaran melalui indera pendengar, seperti penyuluhan lewat radio, kemudian pidato, ceramah, dan lain-lain. Yang ketiga, metode kombinasi. Dalam hal ini termasuk dengan cara demonstrasi, karena kalau kita melakukan demonstrasi, kita bisa melihat, mendengar, meraba, dan bisa sekaligus mencobanya. Oke, semoga tadi ya untuk metode penyuluhan kesehatan para mahasiswa yang mendengarkan bisa paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Untuk subtopik yang kedua yaitu perencanaan program penyuluhan kesehatan. Ya, salah satu bentuk program penyuluhan kesehatan yang sering dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat, adalah memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan terhadap klien atau pasien. Namun, sesuai dengan tahap proses di keperawatan, maka sebelum tindakan tersebut dilakukan, para tenaga kesehatan harus terlebih dulu mengkaji masalah dan membuat perencanaannya yang terkait dengan tugas penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan. Nah, bagaimana caranya? Ya. Sebelum kita ke tahap perencanaan dalam program penyuluhan, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari perencanaan dalam program pendidikan penyuluhan? Ya, pengertiannya adalah bagaimana perencanaan tersebut bisa memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam melaksanakan penyuluhan atau pendidikan kesehatan. Yang dimana hakikatnya adalah bagaimana dengan kita menyusun perencanaan, kita dapat mengatur dan menetapkan unsur pelaksanaan penyuluhan, pengajaran atau pendidikan tersebut, yaitu apa topiknya, apa tujuannya, bagaimana isinya, metode dan alat apa yang kita pakai untuk melakukan evaluasi atau pada saat melakukan penyuluhan tersebut. Salah satu bentuk perencanaan pengajaran yang paling sederhana adalah kita menyusun yang namanya satuan acara pengajaran atau satuan acara penyuluhan, yang dimana SAP atau disingkat dengan SAP adalah program belajar mengajar dalam satuan terkecil. Nah, apa saja sih yang unsur yang terdapat di dalam SAP? Yaitu tujuan instruksional, terdapat bahan materi pengajaran, terdapat topik, kemudian ada metode dan alat bantu mengajar, begitu juga dengan alat evaluasi atau penilaiannya. Nah, apa saja sih tahapan dalam membuat perencanaan SAP tersebut? Nah, para mahasiswa kita silakan menyimak
untuk terapan dalam perencanaan SAP. Langkah yang pertama yaitu tentukan dan identifikasi sasaran atau klien. Pertama-tama, kalian harus tahu terlebih dahulu siapa yang menjadi sasaran dalam promosi atau penyuluhan kesehatan yang akan kalian lakukan. Pelajari sifat atau karakteristiknya untuk memudahkan menyusun atau merancang perencanaan. Jika diasumsikan bahwa sasaran sudah ada atau ditetapkan atau sudah ditemukan, maka yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah menentukan segmentasi. Segmentasi sasaran ini akan memungkinkan pengelola program dan bagaimana mengumpulkan data sasaran. Ya, apa sih menentukan segmentasi sasaran? Yaitu memilih sasaran yang tepat dan yang dianggap sangat menentukan keberhasilan penyuluhan kesehatan. Segmentasi sasaran memungkinkan pengelola program menghitung kelompok sasaran untuk menentukan ketersediaan, jumlah, dan jangkauan produk di pasaran. Selain itu, pengelola program dapat menghitung jenis media dan menempatkan media yang mudah yang gampang untuk diakses oleh sasaran. Kemudian, kumpulkan data sasaran yang menyangkut data perilaku, epidemiologi, demografi, dan data psikografi atau gaya hidup oleh sasaran tersebut. Itu untuk langkah yang pertama. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menyusun jadwal rencana pelaksanaan. Ya. Di sini merupakan penjabaran dari rencana untuk menentukan waktu dan tempat untuk pelaksanaan penyuluhan kesehatan yang biasanya akan disajikan dalam bentuk tabel di akhir SAP atau dituliskan di awal pembuatan SAP setelah judul. Langkah yang ketiga yaitu kita menentukan prioritas pengajaran atau disebut dengan topik atau pokok bahasan. Perawat bersama klien sebaiknya melakukan secara bersama-sama. Ya, perhatikan motivasi klien untuk berkonsentrasi pada kebutuhan belajar yang telah diidentifikasi. Ya, maksudnya di sini kita harus bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan dari masalah yang akan kita bahas. Ya, beberapa yang dapat dipergunakan sebagai kerangka pikir dalam menetapkan prioritas. Kita bisa menggunakan dengan teori Maslow, di mana teori Maslow mengatakan bahwa bila klien, sebuah kelompok atau komunitas, pertimbangkan dengan faktor predisposisi, pemungkin, dan penguat. Khusus untuk keluarga dapat dipergunakan skala prioritas yang ini dikembangkan oleh Bailon dan Maklaya. Ya, sedangkan kriteria prioritas pengajaran di komunitas yaitu kesadaran komunitas terhadap masalah, motivasi memecahkan masalah, dan kemampuan perawat mempengaruhi pemecahan masalah serta konsekuensi serta beratnya jika masalah tidak terpecahkan. Kemudian, kemampuan perawat dalam menentukan prioritas masalah penyuluhan kesehatan akan menjadi bahan pemikiran membuat topik atau pokok bahasan yang akan diberikan pada sasaran sesuai kebutuhan belajarnya. Maka, untuk membiasakan perawat bekerja secara profesional dan sesuai kompetensinya, melakukan asuhan keperawatan berdasarkan proses keperawatan. Maka di situ perlu dicantumkan diagnosa keperawatan yang menjadi masalah atau dasar alasan atau pemikiran Anda mengapa klien atau sasaran tersebut diberikan pengajaran promosi kesehatan tersebut. Oke, yang selanjutnya adalah langkah yang keempat, di mana kita menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan tentang suatu keadaan di masa datang yang akan dicapai melalui pelaksanaan promosi atau penyuluhan kesehatan. Ya. Di mana sifat dari tujuan pembelajaran itu disingkat dengan SMART. Pasti SMART, yaitu yang pertama spesifik. Ya, tujuan itu harus bersifat spesifik, yang artinya langsung ditujukan untuk perubahan yang diharapkan pada sasaran. Yang kedua, measurable, yang artinya
dapat diukur. Jadi tujuan pembelajaran itu kita harus bisa mengukur bagaimana perubahan, contohnya perubahan pengetahuan yang akan diperoleh oleh sasaran setelah mendapatkan promosi kesehatan. Yang ketiga, achievable atau accurate, ya, yang artinya dapat dicapai dan sifatnya akurat. Ya. Tujuan pembelajaran itu harus bersifat sesuatu yang bisa dicapai. Ya. Contohnya, 90% rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium pada tahun 2010. Jadi di sini dari kalimat tersebut kita lihat bahwa pada tahun 2010 ya 90% rumah tangga bisa mengkonsumsi garam beriodium. Jadi pada tahun tersebut bagaimana harapannya seluruh rumah tangga atau 90% bisa mengkonsumsi garam beriodium. Kemudian realistik atau artinya disesuaikan dengan keadaan. Dan yang terakhir yaitu time bound yang artinya memiliki batasan waktu. Ya, jadi harus ada batasan waktu tujuan dari kita melakukan penyuluhan kesehatan tersebut. Tujuan promosi kesehatan harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan promosi kesehatan, ya. Di mana menurut Green tahun 1990, tujuan promosi kesehatan itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tujuan program, yang kedua tujuan pendidikan, dan yang ketiga tujuan perilaku. Apa sih tujuan program? Yaitu merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam periode waktu tertentu yang berhubungan dengan status kesehatan. Yang kedua tujuan pendidikan, yang artinya merupakan deskripsi perilaku yang akan dicapai sehingga dapat mengatasi masalah kesehatan yang ada. Dan yang ketiga adalah tujuan perilaku, yaitu bagaimana pendidikan atau pembelajaran itu bisa mengubah perilaku dari sasaran tersebut. Nah, sebelum kita mengubah perilakunya, tapi juga itu akan mengubah pengetahuan dan sikapnya. Ya, karena perilaku bisa berubah karena adanya perubahan dari pengetahuan dan sikap seseorang. Kemudian ada tujuan instruksional, ya. Dalam membuat tujuan instruksional, kita perlu memperhatikan ranah taksonomi menurut Bloom, di mana menurut Bloom, ranah tersebut dibagi atas 3, yaitu tujuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi harapannya bahwa pada saat kita melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan kesehatan, kita tidak hanya mengubah pengetahuan atau meningkatkan pengetahuan, tapi juga dapat meningkatkan pengetahuan, kemudian merubah sikap dan merubah perilaku, atau meningkatkan keterampilan seseorang setelah mendapatkan penyuluhan kesehatan. Tujuan instruksional ini dibagi atas 2, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Untuk tujuan instruksional umum, ya, tingkat pencapaiannya memerlukan beberapa kali proses. Kemudian TIU akan dicapai bila TIK sudah dikuasai. Nah, kata kerja perilaku yang diharapkan ditulis menggunakan kata kerja abstrak. Contohnya mengetahui, memahami, menghargai, ya. Contoh tujuan instruksional umum yaitu masyarakat memahami mengenai hipertensi pada lansia. Jadi itu tujuan instruksional umum. Jadi tingkat pencapaiannya itu bagaimana kita menyusun kalimatnya dengan menggunakan kata kerja abstrak. Sedangkan untuk tujuan instruksional khusus berisi kompetensi khusus yang akan dicapai oleh individu atau keluarga atau masyarakat yang dimana mereka mengikutinya satu kali pertemuan, tapi mereka mendapatkan perubahan, ya. Namun di sini ada beberapa kata kerja yang
dapat kita tambahkan yaitu kata kerja konkret ya. Contoh kata kerja konkret yaitu menyebutkan, menjelaskan, memilih, menguraikan, dan yang lainnya. Nah, contohnya seperti kalau misalkan kita membuat tujuan instruksional khusus, yaitu bahwa klien dapat menjelaskan kembali mengenai apa penyebab dari hipertensi. Ya, jadi pada saat kita memberikan satu kali materi tentang atau memberikan penyuluhan dengan cukup satu kali, tapi sasaran tersebut dapat menjelaskannya dengan baik. Adapun unsur-unsur TIK ini ada 4. Yang pertama, audiens, ya. Siapakah sasarannya? Jadi di dalam penulisan tujuan instruksional khusus harus terdapat sasarannya. Kemudian behavior, apa perubahan perilaku yang diharapkan. Kemudian condition, ya, bagaimana kondisi dari perilaku yang diharapkan. Dan yang terakhir degree, yaitu kualitas atau tingkatan dari perilaku yang diharapkan. Jadi pada saat penyusunan TIK, unsur A, B, C, D ini harus termasuk di dalam sebuah kalimat sehingga menunjukkan dari tujuan instruksional khusus pada promosi kesehatan. Oke, langkah yang kelima yaitu menentukan substansi atau isi materi promosi kesehatan. Ya, isi promosi atau penyuluhan kesehatan harus dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh sasaran. Bila perlu, kita bisa tambahkan gambar dan bahasa daerah setempat sehingga mereka pun paham dengan isi pesan yang kita maksud, ya, atau yang kita sampaikan saat penyuluhan kesehatan. Kemudian kita lanjut langkah yang keenam, yaitu memilih strategi atau metode belajar. Ya, memilih strategi atau metode belajar disesuaikan dengan tujuan perubahan yang diharapkan. Untuk perubahan, contohnya nih, untuk perubahan tingkat pengetahuan, ya kita bisa melakukan penyuluhan langsung, pemasangan poster, ya, pemasangan spanduk, penyebaran leaflet dan lain-lain. Kemudian contoh yang lainnya, untuk merubah sikap, kita bisa memberikan contoh konkret yang dapat mengugah emosi, perasaan, atau sikap sasaran. Contohnya dengan memperlihatkan foto, slide, atau melalui pemutaran film atau video. Kemudian contohnya lagi untuk merubah keterampilan. Ya, sasaran harus diberi kesempatan untuk mencoba. Ya, jadi contohnya pada saat kita melakukan demonstrasi, sasaran tersebut bisa melakukan kembali sehingga nanti dia memiliki kemampuan atau meningkatkan keterampilan si sasaran tersebut. Langkah yang ketujuh yaitu memilih alat bantu mengajar atau media dalam penyuluhan kesehatan. Media yang dipilih bergantung pada jenis sasaran dan bagaimana kita mengembangkan pesan-pesan dalam media. Ya, memilih media promosi yaitu saluran yang akan digunakan pada saat kita menyampaikan pesan pada sasaran. Ini berdasarkan pada selera sasaran, bukan selera pengelola program. Media yang dipilih harus bergantung pada jenis sasaran, tingkat pendidikan, aspek yang ingin dicapai, dan metode yang digunakan, dan sumber daya yang ada. Selain itu, media yang dipilih pun harus memberi dampak yang luas. Oleh karena itu, perlu ditentukan tujuan media yang akan menjadi dasar media, seperti jangkauannya bagaimana, frekuensi bobotnya, kontinuitas, dan biayanya berapa. Langkah yang ke-8 yaitu merancang rencana kegiatan pelaksanaan. Ya, di sini nanti kalian perlu membuat uraian rencana yang menggambarkan aktivitas Anda dan sasaran saat program penyuluhan kesehatan yang akan dilakukan. Dimulai dari pembukaan, pelaksanaan kegiatan inti penyuluhan, dan yang terakhir adalah penutupan. Ya. Oke. Langkah yang ke-9 yaitu menyusun rencana evaluasi. Ya. Pada saat kita setelah melaksanakan
penyuluhan kesehatan, kita perlu menyusun rencana evaluasi dan perlu dijabarkan tentang kapan evaluasi akan dilaksanakan, di mana akan dilaksanakan, dan kelompok sasaran yang mana yang akan dievaluasi, dan siapa yang akan melaksanakan evaluasi tersebut. Ya. Jadi ada 9 langkah untuk kita menyusun perencanaan dalam penyuluhan atau promosi kesehatan. Oke, akan saya rangkum kembali ya untuk 9 tahapan tersebut ya, supaya nanti pada saat materi ini sudah selesai saya sampaikan, maka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, para mahasiswa akan menjawab kuis yang akan saya share juga di Classroom. Ya, tujuannya apa sih kuis ini? Supaya nanti tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu mahasiswa memahami apa yang sudah saya sampaikan itu dapat tercapai. Ya, oke, saya rangkum kembali bahwa tahapannya ada 9. Yang pertama, menentukan dan identifikasi sasaran. Yang kedua, menyusun jadwal rencana pelaksanaan. Yang ketiga, menentukan prioritas pengajaran atau topik ataupun pokok bahasan. Yang keempat, menetapkan tujuan pembelajaran. Ya. Kemudian yang kelima, menentukan substansi atau isi materi dari penyuluhan kesehatan. Yang keenam, memilih strategi atau metode belajarnya. Yang ketujuh, memilih alat bantu mengajar atau media dalam penyuluhan kesehatan. Ya. Yang kedelapan, merancang rencana kegiatan pelaksanaan. Dan yang kesembilan, menyusun rencana evaluasi. Nah, untuk contoh SAP-nya nanti juga akan saya share di Classroom. Jadi silahkan para mahasiswa dibaca kembali atau didengarkan kembali materi berikut, kemudian boleh dilihat-lihat dulu SAP-nya, dan nanti sesuai dengan waktu untuk pengerjaan kuis, silakan mengerjakan kuisnya. Oke, sekian untuk materi hari ini. Semoga setelah saya menjelaskannya, kalian menjadi paham untuk nanti membantu penyusunan SAP di pertemuan yang ke-11 ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat dan selamat siang.